Ya, jadi waktu gara-gara ketemu barang cari kuningan. Di situ sampai cerita orang bahwa ada pembuangan mobil-mobil tanker. Dari situ kita saya memantang ini tentang kepala desa Kanur Farwas ini. Waktu itu saya dengan dia gara-gara kuningan mau cari penyu, ikan pari, tembak-tembak ikan begitu sampai di sana ya Kak. Pertama kali kami dua yang dapat barang itu. Belum pernah buat barang itu, jadi kami biarkan. Nanti datang orang-orang mutung, baru cerita nanti kalau bentuk-bentuk begini, itu bom. Kami berusaha cari sampai terus ketemu. Barang ini udah kami pikir bahwa itu kalau bom mungkin besar begini nanti. Tahu-tahu itu bom. Di situ baru kita ke sana langsung ambil. Jadi kita bukan curi di gudang, bawa di laut sekitar 18 depa, bukan meter tapi depa. Tapi memang kita tahu bahwa itu dilarang. Tapi ya manusia harus punya dapat jaminan untuk makan. Tahu bahwa barang itu bahaya, itu yang pertama. Terus dilarang karena bahayanya. Tetapi manusia ya, kita punya pemikiran pendek harus kita makan. Kita utamakan harus makan. Kalau cerita bom itu saya ini sudah biasa buat. Nah karena saya sadar pada waktu itu karena saya sudah ya ditunjuk oleh masyarakat, kemudian ya lepas itu kemudian tidak ada kesadarannya. Lepas sekarang generasi muda ini yang lebih lagi untuk buat barang itu jadi bersusah langkah-langkah hari-hari mulai karena ini sampai hasil keringat keluar mendapat buah dari hasil lahan. Jadi kalau di pulau ini ya tinggal ya masyarakat yang ada ini hanya hidupnya sebagai nelayan. Jadi mata pencarian yang pertama itu ya nelayan, yang kedua ya tani juga salah-salah Pak, karena pulau ini hanya tanah pasir ya, seperti begini, jadi bertani memang tidak ada. Yang ada adalah kelapa-kelapa. Ini sudah menjadi kebiasaan, di samping kelapa ini dikelola sebagai minyak goreng, kopra juga dijual, dikuliti seperti ini untuk dijual. Ini biasanya kita cari sendiri di pantai. Kerang kita ambil di pantai. Biasa ambil gurita, ikan juga biasa, tapi tidak seperti yang biasa diambil, sedikit-sedikit. Laut itu berguna bagi kami di sini untuk mencari apa, biak atau ikan. Dulu punya yang banyak. Kenapa? Ada bom, jadi banyak. Tidak bom jadi banyak. Jadi sekarang lebih sedikit karena ada bom. Iya. Jadi dibandingkan dengan dulu, misalnya masyarakat ini mencari dekat-dekat saja, kemudian mendapat hasil ya lumayan. Sekarang bisa saja lari jauh baru bisa dapat itu, atau berupaya 1, 2, 3 jam baru bisa pulang, karena ya ikan ini karena diganggu dengan ya hal-hal yang dilarang, yaitu bahan peledak, sehingga ikan-ikan yang tadinya dianggap cerdik atau yang bisa merapat manusia ini sekarang sudah jauh. Keadaan sekarang memang sulit, jadi untuk pencarian memang agak bisa ini hanya sekarang terbatas. Jadi kalau Steph ini waktu itu saya belum menjabat kepala desa, begitu dia dan saya biasa pakai senjata apa itu senapan ikan ini.
Jadi dia penyelam memang, ya mungkin tadi sudah lihat. Waktu itu dia belum kenal barang itu dia pempadang masih normal. Jadi kalau dia menyelam lumayan juga. Pada waktu itu sampai dia menyelam kedalaman itu sampai 30 depa. Itu bukan meter tapi depa. Kalau mengenai saya, waktu saya kawin, jadi saya kawin setelah saya kena bahan tersebut. Di situ saya yang toki, mau kasih keluar dia punya bahan itu. Di situ ada satu anak yang ngajak ini, dia bilang bagaimana, saya sudah sekarang kita sudah dapat udah 2 botol atau 3, jadi lebih baik kita stop. Jadi saya toki, langsung dia meledak di sekitar jam 7 malam, tanggal 25 Mei tahun 68. Sehingga saya kena musibah. Di situ saya diopnamekan di rumah sakit Biak. Namun tidak sembuh, saya dikirim ke Jayapura. Habis itu baru selesai di Jayapura. Setelah saya kembali dari Jayapura, terus hidup biasa mencari dengan keadaan sudah kena bahan. Saya anak yang tua dari Pak Stephen. Terus saudara saya ada 3. Yang satunya sudah berkeluarga di Kabupaten Nabire, tempat tinggalnya di sana. Adik saya Yonas ada. Istri bantu juga. Dia selalu selam bawa siput, kerang macam. Satu ikat sudah 5.000. Jadi pokoknya dapat 50 ikat sudah lumayan bisa turun ke pasar. Ikan lautnya bagus-bagus nggak, Bu? Bagus. Aduh, bagus-bagus. Ini berapa? Ini 10.000 sih. Satu tali. Ikan. Di sini termasuk murah daripada di kota. Kalau macam di kota kita pergi dengan harga di sini masih bagus di sini. Masih segar, ikannya segar. Kalau di kota sudah ikan es. Dijumlahkan harganya atas 55 tambah 100 buah berarti 50.000. Dari Pulau Pai. Banyak hasilnya. Banyak. Sekali datangnya dijual berapa? Sekitar 100 kilo itu. 100 lebih. 200. Iya. Ya 1 juta lebih itu. Belum cukup. Iya, sesungguhnya kalau harga kota dengan harga kecamatan ini sudah beda. Ya hanya saja kita juga ingin membagi gitu ya. Kalau jangan sampai uang itu tertumpuk di kota, kita ingin juga uang di kota itu lari ke kecamatan itu aja. Kalau untuk bom di daerah sini rata-rata biak itu karena dulu peninggalan Perang Dunia Kedua. Nah, itu biak itu di sini banyak bom. Itu tuh peninggalan perang sekutu, Pak. Ya, jadi cari-carilah di mana ada ketemu ya bawa, kalau tidak ada memang tidak. Tapi sekarang ini ada daerah ya mungkin tempat itu ya ada jadi
diambil dari situ. Jadi bukan, kalau misalnya saya tidak dapat, saya harus cari tahu siapa yang dapat itu, kemudian beli baru bisa dipakai. Dibeli di pasar, bukan di pasaran, bukan diatur-atur meja toh. Ini ada yang simpan baru dijual diam-diam. Kalau kedapatan di keamanan bisa ditangkap. Kalau satu botol ini kami beli 20.000. Jadi kan 2 botol, kayak botol kecil. Terus kita lagi beli langsung dari orang yang tertentu yang punya bahan itu. Bahan-bahan yang dibuat itu kalau belerang ini itu dari peninggalan, sedangkan alat yang meledak itu, yang membuat ledakan itu, yang namanya dopis itu tadinya pertama kali itu ambil dari peninggalan itu, tapi sudah habis kemudian masyarakat ini atau yang sudah pernah buat itu dibuat dari korek agogo ini. Itu peledakannya. Di situ mereka sengaja lakukan supaya bisa pemerintah perhatikan. Ya saya rasa memang pelaku-pelaku itu mengambil itu sebagai alasan. Yang sebenarnya dia kejar atau lakukan barang itu cepat dapat, tapi dia tidak tahu akibatnya. Kekhawatirannya cukup besar karena kalau hal ini dibiarkan terus-menerus akan rusak beberapa terumbu karang serta biota laut dan ikan yang hidup di dalam laut. Karena kalau kita melihat Pulau Undi dan sekitarnya dibandingkan dengan beberapa waktu lalu cukup kaya dengan hasil-hasil laut, akan tetapi beberapa waktu ini kelihatannya sangat kurang dan cukup memprihatinkan. Kalau melihat dari produksi ikan atau hasil yang dicapai oleh masyarakat setempat sangat kurang kalau dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Jadi pencarian agak masih kurang. Jadi untuk mencari memang bisa. Saya akan mencari juga hasilnya. Kalau sekarang macam hubungan ke kota memang kita sekarang ya kalau dalam keadaan keluarga untuk mencari memang sulit. Sebab agak beda, udah suasana berbeda. Jadi dulu agak harga menurun, ya, tapi sekarang agak luar biasa punya. Jadi mencari kalau hasil banyak, berusaha untuk hasil banyak juga sekarang. Ukat lah apa segala macam, jadi ikan makin hari makin liar. Kita mencari juga harus pakai perhitungan. Kalau mencari biasanya bisa ya dapat sedikit apa untuk dimakan saja. Untuk jual memang tidak ada. Misalnya kalau menangkap ikan jumlahnya sangat sedikit. Apabila dijualkan ke pasar hasil yang didapat juga sangat sedikit. Karena rasa mencari lagi tapi setelah mampu toh. Tidak mampu untuk mencari lagi. Jadi kita ambil keputusan ambil yang cepat saja. Bagaimana bisa dapat. Ini kadang bom, ini kadang menghasilkan. Merusak. Merusak manusia dan merusak hasil laut seperti terumbu karang, ikan kecil sampai yang besar yang kami bawa, yang kecil kami tidak boleh bawa, dan merusak manusia.
ada satu tradisi hidup di dalam masyarakat ini adalah mereka lebih cenderung kepada hal yang sifatnya temporer, atau dalam bahasa Biak disebut anfasao, artinya ingin mendapat cepat dan ingin memperoleh hasil itu cepat. Di sini masih ada unsur-unsur malas, yaitu kalau ngebom ikannya mati dia ambilnya mudah. Tetapi kalau dengan mata pencaharian yang lain akan memerlukan proses yang lama. Artinya kalau meledak di tangan tuh, nyawa bisa hilang. Memang saya sudah tegur dan saya bilang, coba kamu jangan lihat orang lain, tapi harus lihat Bapak punya tubuh sekarang ini, apa normal atau tidak. Jadi saya tidak bisa tegur, hanya mereka punya ada mata atau jadi lihat. Tapi toh sampai sekarang mereka lakukan. Karena ekonomi semakin meningkat ya, yang lebih cepat kami harus pakai ini. Sehingga kami sebagai pimpinan sering memikirkan hal itu dengan cara bagaimana harus orang-orang ini harus hentikan itu. Menurut pengamatan saya, kemungkinan besar di dalam hubungan kerja 3 komponen ini yang dilukiskan dalam arti 3 tungku ini masih mengalami banyak kesulitan. Karena dilihat dari sisi adat, keakraban masyarakat itu terhadap adat itu sendiri tidak begitu kuat. Kemudian dilihat untuk sisi pemerintahan, kita sudah banyak menjelaskan tentang hukum dan peraturan, tapi masyarakat sudah acuh terhadap peraturan itu sendiri karena tidak ada sanksi yang akan diberlakukan kepada masyarakat apabila melanggar peraturan itu sendiri. Hukumannya kalau di Iriang, di Tanah Papua sini, hukumannya 100 juta kalau kami denda ke pihak keamanan. 100 juta masuk penjara, di penjara selama 10 tahun. Atau denda dengan uang, atau ada yang bisa denda dengan benda pecah, yaitu piring-piring dulu yang antik. Kami kenapa sampai angkat itu menjadi sanksi, sebab sulit dapat, sehingga kalau pelaku itu dianggap itu sulit, jangan melanggar peraturan itu. Dari sisi agama mungkin itu yang akan kena, akan tetapi pengeterapannya belum secara tegas. Gereja bukan menghukum, gereja membina dan memanggil. Nah, yang menghukum adalah pemerintah. Masyarakat yang sengaja atau tidak sengaja mencari, khususnya nelayan, mencari ikan di lokasi terumbu karang pada Edo, dari pemerintah daerah izinkan untuk mencari, hanya dilarang keras untuk menggunakan bahan peledak. Dengan adanya Kormap itu, mereka lebih banyak dikejar. Contohnya saja kemarin kegiatan operasi lumba-lumba itu kan ada yang ditangkap, tapi bukan karena dia melakukan pemboman, tapi dia menyelam untuk ambil peluru. Itu kebetulan tim MCS-nya Kormap itu ketemu gitu, jadi ada barang buktinya, tapi bukan untuk itu, mereka ngambil selongsongnya untuk dijual gitu. Dan dalam operasi tersebut kami adakan operasi gabungan dan kedapatan satu perahu nelayan, terpaksa kami sita barang tersebut. Mereka itu tahu bahwa terumbu karang itu sangat penting. Karena dengan adanya terumbu karang itu, ikan mereka bisa dapat ikan lebih banyak. Tapi mungkin mereka berpikiran bahwa bagaimana caranya untuk dapat ikan lebih banyak dalam waktu yang singkat. Jadi mereka lebih banyak menggunakan bom gitu. Dihancurkan semua saja.
biar mau tahun mendatang kita mau cari makan cara bagaimana mau mati apakah sekarang keadaan seperti ini. Kalau kita berprinsip itu hidup yang pendek saja. Itu mungkin pendapatan dia sendiri, mungkin dia mau ingin hidup kah mati kah, saya kurang tahu juga. Memang baku saudara, tapi mungkin menurut Yonas mungkin begitu sudah. Kalau menurut saya lain. Kalau menurut saya tidak. Menghancurkan tapi anak cucu yang ya anak cucu dari belakang mencari hidupnya lebih susah lagi. Jadi bom, kadang mancing atau pakai jaring. Jadi tidak semua hari harus main bom. Jadi dunia ini Allah telah ciptakan untuk kita semua. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dori